Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang tertulis dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai dangna disuruh debata anak nai tu portibion, asa uhumanna, naing paluonna portibiot tahe, ubahen na disuruh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar nama seorang misionaris yang bernama David Livingstone? Ia dijuluki sebagai rasul bagi orang Afrika, yang pada mulanya Livingstone sangat bercita-cita ingin pergi ke negeri Cina dalam tugas pemberitaan Injil. Namun Tuhan mengutusnya bukan ke negeri Cina, tetapi ke tanah Afrika dalam misi pekabaran Injil ke pedalaman Afrika. Itu banyak tantangan yang dihadapinya. Namun Tuhan selalu menyelamatkan dan menyertai perjalanannya. Salah satu ketika Livingstone memasuki pendalaman Afrika, seekor singa besar menyerangnya dan meremukkan bahu kirinya. Tetapi singa besar tersebut tidak berhasil memangsanya. Keselamatan yang dia terima itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu mengasihi dan menyertai orang yang diutusnya, karena Tuhan sendirilah yang mengutusnya. David Livingstone diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa Afrika dengan tujuan agar orang-orang Afrika itu mengenal firman Tuhan dan turut serta mendapatkan keselamatan. Pekabaran Injil yang dilakukan Livingstone akhirnya berbuah manis, karena 2 juta orang Afrika dibawanya kepada terang Injil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, renungan ini juga berbicara tentang kata mengutus dan diutus. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus, dan apa tujuan pengutusan tersebut. Yang mengutus adalah Allah Bapa, yang diutus adalah anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia dengan tujuan bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan manusia secara universal. Dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus Kristus yang harus diutus ke tengah-tengah dunia ini? Jawabannya adalah karena tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyelamatkan hidupnya dari dosa, dan hanya Yesus Kristuslah yang sanggup untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, adalah suatu anugerah yang luar biasa bila Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sempurna menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Jadi
Yesus Kristus adalah hadiah yang terindah bagi kita semua yang diutus ke tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan seluruh ciptaannya. Jadi semua manusia di belahan bumi manapun sangat membutuhkan kehadiran Yesus untuk karya penyelamatan itu. Jadi inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri dan hanya melalui Yesus Kristus manusia berdosa dapat diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pengutusan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak berkehendak manusia itu binasa karena dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi Allah berkehendak agar kita semua diselamatkannya. Sekarang mari kita renungkan, apakah kita bersedia menerima anaknya Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa itu? Jika kita menerima yang diutus itu, maka kita akan beroleh keselamatan. Dan sekarang tugas kita sebagai orang yang percaya akan Kristus Yesus, kitalah yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan itu, agar orang lain turut serta memperoleh keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih-Mu besar kepada kami manusia yang berdosa. Dengan kasih-Mu itu, Engkau mengutus anak-Mu ke tengah-tengah dunia ini, agar kami beroleh keselamatan. Untuk itu ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini semakin sempurna. Dan ketika kami tiba waktunya, Engkau pun akan mengutus kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu. Selamat beraktivitas.